Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairun Nur Natasya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2B non-reguler. Seperti biasa, di sini saya akan membuat video mata kuliah Bapak Fikri Farihin, yaitu pengantar studi Islam. Di sini saya akan menerangkan tentang materi ke-9, yaitu metode pembelajaran sumber ajaran Islam. Yang kita bahas di sini ada dua. Yang pertama, sejarah munculnya aliran-aliran dalam Islam, dan yang kedua, aliran-aliran dalam Islam. Baik, pembahasan pertama, sejarah munculnya aliran-aliran dalam Islam. Permusuhan dan perpecahan umat Islam boleh dikatakan sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi perpecahan itu mulai reda karena terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah. Setelah beberapa lamanya Abu Bakar memegang kekhalifahan, mulai timbulnya kembali perpecahan yang dihembuskan oleh orang-orang yang murtad dari Islam dan orang-orang yang mengumumkan dirinya menjadi nabi, seperti Musailamah al-Kadzab, Tulaihah, Sajah, dan Al-Aswad Al-Ansi. Di samping itu pula, ada golongan-golongan yang tidak mau membayar zakat kepada Abu Bakar, padahal tadinya mereka semua membayar zakat pada masa Nabi Muhammad. Dalam masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib dipergunakan dengan sebaik-baiknya mengarahkan semua tenaga kaum muslimin untuk menyiarkan dan mengembangkan Islam ke seluruhan alam. Tetapi setelah Islam meluas kemana-mana, tiba-tiba pada akhir Khalifah Utsman terjadi sesuatu cedera yang ditimbulkan oleh tindakan Utsman yang kurang disetujui oleh pendapat umum. Menurut pendapat umum, sebagian tindakan Utsman kurang sesuai dengan perkembangan zaman. Sebab itu pandangan umum menjadi kurang senang terhadapnya. Yang kedua, ada aliran-aliran dalam Islam. Di sini ada 5 aliran yang akan kita bahas. Yang pertama ada aliran Syiah, dan yang kedua aliran Khawarij, yang ketiga ada aliran Jabariyah, yang keempat ada aliran Murji'ah, dan yang terakhir ada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, aliran Syiah. Syiah merupakan golongan yang fanatik kepada Ali dan keturunan-keturunan Nabi Muhammad. Mereka mendahulukan keturunan Nabi untuk menjadi khalifah. Mereka berpendapat tidak seorang pun yang berhak memegang kekhalifahan kecuali keturunan Nabi. Sudah kita ketahui setelah Nabi wafat, keluarga Nabi yang sudah Islam adalah paman Nabi yang bernama Al-Abbas, yang mempunyai putra Ali yang menjadi menantu Nabi. Maka merekalah orang yang terdekat yang menjadi keturunan Nabi dibanding dengan yang lainnya. Akan tetapi golongan Syiah menetapkan bahwa Ali yang paling berhak memegang jabatan menjadi khalifah. Al-Abbas sendiri pun merasa bahwa Ali lebih wajar menjadi khalifah daripada dirinya sendiri. Dalam pendirian Syiah, mereka berkeyakinan bahwa yang dijadikan imam sesudah wafatnya Nabi ialah Ali bin Abi Thalib, karena mereka mempercayai Ali adalah guru yang ulung, yang mewarisi segala kepengetahuan yang ada pada Nabi. Beliau adalah manusia yang punya ciri-ciri istimewa. Bukan itu saja, menurut mereka, mentaati Ali termasuk rukun iman juga, yang akhirnya aliran ini mulai menyimpang dari pokok-pokok iman. Aliran yang kedua ada aliran Khawarij. Khawarij ini timbul setelah perang Siffin antara Ali dan juga Muawiyah. Peperangan itu diakhiri dengan gencatan senjata. Untuk mengadakan perundingan antara kedua belah pihak, golongan Khawarij adalah pengikut Ali yang tidak setuju dengan adanya gencatan senjata dan perundingan itu. Mereka memisahkan diri dari pihak Ali dan jadilah penentang Ali dan juga Muawiyah. Mereka mengatakan Ali tidak konsekuen dalam membela kebenaran. Yang ketiga, ada aliran Murji'ah. Aliran ini timbul di Damaskus pada akhir abad pertama Hijriah. Dinamakan Murji'ah karena lafaz itu berarti menunda atau mengembalikan. Mereka berpendapat bahwa orang-orang yang sudah mukmin yang berbuat dosa besar hingga matinya
tidak juga bertaubat, orang itu belum dapat kita hukum sekarang, terserah atau ditunda, serta dikembalikan saja urusannya kepada Allah kelak setelah hari kiamat. Jadi pendapat ini adalah kebalikan dari faham Khawarij. Yang keempat ada aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah adalah gerakan yang menentang Qadariyah. Pembangunnya adalah Jaham bin Safwan. Aliran ini juga disebut golongan Jabariyah. Jahamlah yang pertama mengatakan bahwa manusia adalah dalam keadaan terpaksa, tidak bebas, dan tidak mempunyai kekuasaan sedikit juga untuk bertindak dalam mengerjakan sesuatu. Allah lah yang menentukan sesuatu itu kepada seseorang, apa yang akan dikerjakannya, baik dikehendaki oleh manusia itu ataupun tidak. Jadi Allah yang memperbuat segala pekerjaan manusia. Yang kelima ada aliran Mu'tazilah. Menurut pendapat Mu'tazilah, imam atau kepala negara itu adalah dipilih dari umat, karena Allah tidak ada menaskan atau menetapkan dengan jelas kepada seseorang yang tertentu, dan dipilihlah itu, terserah kepada umat siapa yang dipilihnya yang sanggup menjalankan hukum-hukum Allah, baik dari orang Quraisy ataupun yang lain. Aliran selanjutnya ada aliran Qadariyah. Pada akhir abad pertama Hijriah, di antara golongan Islam timbul suatu madhab yang disebut Qadariyah, yang dipelopori oleh seseorang bernama Ma'bah al-Jauhani al-Bisri di tanah Irak. Ia sebagai seorang alim juga tentang Quran dan Al-Hadis, tetapi kemudian ia menjadi sesat, membuat pendapat-pendapat yang salah serta batal. Sungguh pun demikian, ada pula orang yang menjadi pengikutnya. Akan tetapi setelah diketahui oleh pemerintah di waktu itu, lalu ia dibunuh oleh Abdul Malik bin Marwah dan disulakan di Damsyik pada tahun 80 Hijriah. Aliran terakhir ada aliran Ahlus Sunnah. Aliran ini adalah golongan terbesar umat Islam yang dikenal sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam pengertian umum berarti golongan yang bertentangan atau berseberangan dengan golongan Syiah. Aliran ini dipelopori oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Kata as-sunnah mengandung dua makna. Yang pertama berarti thariqah atau cara, yaitu cara yang ditempuh pada sahabat dalam menerima ayat-ayat mutasyabihat dengan menyerahkan sepenuhnya maksud ayat-ayat itu kepada Allah, tanpa berusaha menakwilkan. Kedua berarti al-hadis, sehingga yang dimaksud adalah mereka percaya dan menerima hadis sahih tanpa menggali maksudnya secara mendalam seperti yang dilakukan Mu'tazilah. Selanjutnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara resmi dan baku dipakai sebagai nama golongan umat Islam yang mencakup 4 imam mazhab, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali. Menurut Ibnu Taimiyah, mazhab ini adalah mazhab para sahabat yang mereka ikut dari zaman Nabi. Dan orang yang berbeda dengan mazhab ini adalah mengada-ngada. Di samping itu, Ahlus Sunnah sepakat bahwa ijma' yang diterima sebagai hujjah ialah ijma' sahabat. Imam Ahmad bin Hanbal adalah tokoh utama dan termasyhur sebagai imam kelompok Ahlus Sunnah, kata Ibnu Taimiyah. Mereka menetapkan adanya sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Mereka tidak menafikan sifat seperti halnya Mu'tazilah, bahwa bahkan berkeyakinan adanya sifat Tuhan, tetapi tidak sama dengan sifat makhluknya, karena mereka menetapkan adanya sifat Tuhan. Melawan pendapat Mu'tazilah yang menafikannya. Sifat itu sendiri adalah sifat zat seperti ilmu, qudrah, dan hayah yang mustahil Allah bersifat sebaliknya. Mungkin hanya itu saja pembahasan kita kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tempatnya salah dan juga lupa. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.